Assalamualaikum, halo apa kabar semuanya kaum pemula kaum recehan rebahan cari cuan. Balik lagi di channel gua Piki Iskandar. Tetap jaga psikologi dan money management. Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like, komen dan subscribe. Waktu dan tempat gua persilakan. Terima kasih yang sudah support like, komen dan subscribe. Mari kita let's go mamang. Halo mamang, kaum pemula kaum recehan rebahan cari cuan. Oke mamang, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada mamang-mamangku yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke memang jadi gua minta maaf ya kemarin itu gua tidak upload video ya karena memang kondisi cuaca sedang buruk kemarin di Bogor. Jadi hujannya deras banget, petirnya juga gede ya, jadi agak ngeri lah kalau misalkan gua bikin konten di saat cuaca sedang tidak baik-baik saja. Dan sekarang kondisi market sudah hijau ya. Wih, alhamdulillah banget nih. Tanamanku hijau. Nah, pasti nih ya banyak sekali nih kaum screenshot yang memang meng-screenshot gitu kan dibagikan ke sosial media gitu ya, FOMO lah ya. Tetapi ya di saat market merah dia uring-uringan gitu ya. Pasti banyak lah orang-orang kayak gitu. Itu salah satu ya orang nggak beres lah kalau menurut gua nih, gua tuh the point aja orang yang kayak gitu tuh orang nggak beres. Terkadang karakter seperti itu di saat dia cuan itu dia teriak-teriak ya, maksudnya dia eh, pamer lah, bisa dibilang pamer lah gitu, entah di sosmed atau di mana gitu. Itu karakter kayak gitu tuh jelek ya. Jadi di saat market merah dia malah nyala-nyalain ke market gitu. Di saat dia cuan ya dia tebar pesona gitu ya di sosial media ya, tetapi itu balik lagi kepada mereka lah ya, itu hak mereka. Tetapi kalau menurut gua nih buat mamang-mamangku ya, ketika memang market sedang merah ya udah gitu kan, diem aja udah, mau cut loss silakan ya, daripada teriak-teriak nyalain market segala ya, nyebarin informasi-informasi negatif tentang koin A B C D gitu ya dan sebagainya. Kalau misalkan mau serok ya udah serok lagi ya. Kalau untuk gua nih, kalau gua pribadi gitu ya, di saat market merah, ya kalau misalkan gua ada uang lebih, ada uang dingin, ya gua pasti serok ya. Kalau gua gitu, gua bukan menyalahkan market, gua bukan menyalahkan token atau koin, gua nggak nyalahin devnya gitu ya. Kalau gua lebih baik serok gitu daripada gua nyesal di kemudian hari gitu ya. Dan sekarang di saat market hijau gitu, panik juga gitu ya. Kadang-kadang orang tuh serba salah. Dikasih merah uring-uringan gitu ya, dikasih market hijau atau pam-paman, ya malah takut ketinggalan. Orang udah take profit dia malah masuk gitu ya. Akhirnya kan nyangkut, nyalain lagi market ya. Itu nggak ada benernya kalau orang kayak gitu ya. Oke, jadi kali ini gue bakalan ngebahas salah satu koin yang memang selama 7 hari itu gue perhatiin really banget. Dan sekarang pun kenaikannya wow luar biasa ya. Nah jadi untuk koinnya apa kita sekarang cari dulu ya. Kita scroll ke bawah nih mumpung market sedang hijau ya. Oke. Nah ini ya, jadi ada yang paling menonjol ya. Ini hijau-hijau-hijau ya kan, dari atas tuh hijau-hijau-hijau. Tetapi ada yang paling menonjol nih, sekitar 39%. Wow, luar biasa ya ini kenaikannya. Geblek banget nih. Nah ini ya, jadi gue sekarang itu bakalan ngebahas si Bryce Coin. Wih, bisa kelihatan lah dari candlenya itu ya, udah kayak tower gitu, udah wah udah kayak menara Eiffel lah ya. Dia sedang bikin menara nih sekarang nih ya. Ini kenaikannya 39. Nah kita cek dari time frame 4 jamnya nih. Wow, dari time frame 4 jamnya kalian bisa lihat nih ya dari sini kan. Wih, ini sideways lah ya di sini ya dia. Langsung ke sini tuh, wih, geblek banget gitu sampai ini bisa-bisa lewat nih dari handphone gue, bisa lewat nih ya candlenya nih. Enggak. Nah, dan juga ada nih yang memang ada sedikit lah ya bertanya gitu, ada pertanyaan lah ke gua. Bang, kira-kira kalau untuk mengholder koin gitu ya, itu minimal berapa dolar sih gitu. Nah, ini sesuatu pertanyaan yang bikin gue bingung kalau untuk gua ya. Karena gini loh, kenapa sih gua bilang bingung gitu ya? Karena setiap manusia yang pertama itu adalah kapasitasnya berbeda-beda ya. Jadi tidak semua dipukul rata gitu. Itu tidak bisa gitu. Kecil menurut saya itu bisa menjadi besar menurut kalian gitu, menurut mamang-mamangku, dan bisa sebaliknya juga. Kecil menurut mamang-mamangku, kecil menurut teman-teman gitu. Itu bisa menjadi besar buat saya gitu kan. Misalkan 10 dolar.
Bagi mamang-mamang itu kecil gitu. Nah, bagi saya itu $10 itu besar. Nah, jadi gitu ya. Jadi tergantung kalian lah kalau untuk ingin berinvestasi. Ya selebihnya uang aja gitu. Uang yang nggak kepake, uang dingin kalian itu ada berapa ya udah gitu. Dan kalau misalkan gini sedikit contoh nih, misalkan kalian mempunyai uang dingin $100 gitu ya. Kalau menurut saya kalian itu lebih baik diinvestasikannya, kalau misalkan kalian ingin investasi di aset kripto itu dibagi-bagi ya di beberapa aset lah. Itu kalau kalau eh, cara saya gitu ya, kalau saya gitu saya seperti itu. Jadi kalau gua tuh seperti itu, mempunyai uang $100 misalkan, gua tidak semuanya gua masukin ke satu aset aja gitu, tetapi gua tebar di beberapa aset. Kenapa sih gitu? Nah, jadi jawabannya adalah ketika memang semakin banyak kita menaruh uang kita di beberapa lobang, di beberapa keranjang gitu, di beberapa tempat, pastinya kita pun mempunyai harapan yang banyak ketimbang kita menaruh di satu tempat aja gitu ya, di satu lokasi kita menaruh yang itu hancur, ya udah kita nggak punya harapan yang lain gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu cara gua gitu ya, cara gua untuk menaruh aset, cara gua untuk berinvestasi. Tetapi di sini gua tidak mengajarkannya, ini hanya sekedar sharing aja ya kepada mamang-mamangku lah gitu. Itu sistematis cara saya sendiri gitu, cara gua ya menaruh aset itu gua seperti itu. Jadi mempunyai $100 itu gua ditebar. Misalkan $100, ya udah gua dibagi 5 koin ya. Artinya satu koin itu gua investasi $20. Ya udah satu aset, koin A $20, koin B $20 gitu. Gua bagi-bagi ya. Nanti ketika ada uang lebih lagi itu baru gua tambahin gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, langsung aja kita sekarang kupas ya. Kita masuk ke sebuah Twitter resminya dulu si Bryce ini ya. Nah, sekarang dari jumlah follower si Bryce atau Bitgert ya, itu sudah mencapai di 117.000 followers. Dan ada apa sih informasinya gitu ya dari si Bryce Coin ini sehingga dia naiknya gede banget ya, 39% tadi ya per hari ini gitu. Oke, kita scroll ke bawah nih. Ada sesuatu juga. Nah, di sini ya, itu ada Bimon Crypto nih ya, Bimon Crypto Indonesia. Jadi si Bitgert ini atau Bryce Coin, dia masuk top trending cryptocurrency di Indonesia. Wih, mantap ya. Ini yang pertama ada Pace, yang kedua itu ada SLP, yang ketiga itu ada Shiba Inu, yang keempatnya ada Baby Doge, dan kelima itu ada Bryce. Nah, cuman dari top trending ini ya, si Bryce Coin ini dia di bawahnya Shiba Inu dengan Baby Doge ya. Tetapi dia udah masuk di top cryptocurrency Indonesia nih ya. Wah, berarti banyak juga nih Indonesia ya, orang-orang Indonesia yang memang berinvestasi atau memang mencari lah ya koin Bryce ini. Wow, luar biasa nih. Nah, di sini kalian bisa melihat nih ya. Dari market cap-nya nih si Bryce Coin itu di 984 juta. Wah, mantap nih ya. Jadi di peringkat kelima nih ya. Oke, lalu ada informasi apa lagi nih semalam itu? Nah ini ya, jadi informasinya itu adalah ini nih. Jadi dia itu ada sebuah pembakaran ya kemarin gitu. Nah yang dibakar itu adalah 572 triliun token. Wow, setara dengan 275 juta dolar. Nah jadi bagaimana nih ya dengan banyaknya proyek yang didirikan, yang ditarik juga gitu ya ke rantainya si Bryce Coin ini. Dan di sini pun dia melengkapinya dengan sebuah burning atau pembakaran nih ya. Wih, geblek nih ya. Wih, luar biasa banget ya. Oke, lalu ada informasi apa lagi nih? Nah, di sini ya ini Sphinx Lab juga nih 21 jam yang lalu nih ya. Nih dia menginformasikan lah. Wow, katanya gitu. Mereka mengatakan pasar sedang merah, namun Sphinx BRC baru saja mencukur nol katanya. Daftar pertukaran, rilis ekstensi dompet segera, rilis aplikasi seluler segera, pembaruan UI, lebih banyak rantai yang akan didukung. Nah, jadi di mana market yang lain sedang merah gitu ya kemarin, tetapi si Sphinx Labs ini ya, si Sphinx ini malah kill zero katanya, mencukur nol lah. Nah, di sini ya kalian bisa melihat nih. Nah, gua zoom. Jadi si Sphinx ini dia sudah kill zero nih ya, 0,01. Dia harganya udah 1 sen nih sekarang nih si Bryce si Sphinx ini ya. Sorry, si Sphinx ini sekarang harganya udah 1 sen nih. Wow. Nah, dan untuk Sphinx ini ya, dia hanya tersedia di Sphinx Lab. Untuk di exchange-nya dia hanya tersedia di DigiFinex. Mantap nih ya. Di mana market merah si Sphinx ini malah
kill zero katanya. Nah, ini juga 23 jam yang lalu nih ada si Epo Finance nih ya. Kami ingin menyampaikan penghargaan kami kepada Bitgert atas dukungan luar biasa mereka dalam pengembangan Evo. Blockchain Bitgert BRC20 yang menonjol dari semua blockchain lain yang menawarkan biaya terendah dan tingkat transaksi tercepat yang pernah ada di industri. Wow, nih ya. Jadi si Epo Finance ini memberikan sebuah penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Bitgert BRC20 ya, di mana blockchain tercepat dan juga termurah di industri kripto saat ini ya. Wow, luar biasa nih. Oke, jadi apa lagi nih informasinya? Dan bukan hanya sekedar ini aja informasinya ya. Sekarang kita banting setir nih ya ke tetangga sebelah nih, kita kontrol di sana juga. Nah, di sini ya dari Lord Bryce nih, ya. Nah, di sini ada sesuatu juga nih ya. Nah, di sini tuh ada seseorang mungkin ya yang memang ngerasa sedikit penyesalan gitu. Padahal ini udah cuan ya, tetapi dia masih merasa menyesal gitu ya. Nah, di sini tuh dia memberitahu lah ya. Well, katanya. Saya masih ingat kapitalisasi pasar 3M itu ketika saya menaruh uang saya di sini. Nah, jadi sebelumnya itu dia hanya menaruh 3M atau 3 juta dolar ya di Bryce atau Bitgert nih. Sekarang sudah menjadi 630 juta. Sial katanya gitu kan. Bahkan bukan yang tertinggi sepanjang masa dan kami mulai bergerak naik lagi. Dan di sini dia mengingatkan juga jangan terlambat untuk menghadiri pesta teman-teman katanya gitu ya. Nah, jadi untuk dari akun Future Status Quo ya, NFT Nerd. Nah, jadi dia itu dulu mungkin ya hanya menaruh 3 juta dolar aja nih. Atau berinvestasi di aset Bitgert gitu ya, di Bryce Coin ini dia hanya menaruh 3 juta dan sekarang sudah menjadi 630 juta. Dan di situ ya, kenapa kata dia gitu kan, gua tidak menaruh sebanyak mungkin. Nah, kira-kira seperti itulah ya dari ungkapannya itu ya. Nah, inilah yang gua bilang ya. Jadi kalau misalkan kalian itu ya di saat market merah itu, ya disitulah kalian serok kalau memang kalian yakin dengan salah satu koin ataupun token gitu ya. Jangan sampai hal ini terjadi kepada kalian gitu ya. Di saat market naik, disitulah penyesalan itu akan muncul gitu. Wah, kampret nih gitu kan. Nyesel gua nggak nyerok banyak gitu, nggak nyerok dari kemarin pas market merah gitu, sekarang ternyata ini naik. Nah, itulah ya, itu. Makanya yang gue bilang, ya kalian di saat market merah itu jangan uring-uringan. Kalian kalau yakin tambah muatan, kalian serok. Kalau misalkan uangnya itu ada ya, tetapi kalau nggak ada jangan maksain. Nah, dan di sini ada sebuah portofolionya. Nah, dia itu portofolionya 3,7 juta BNB atau setara dengan 1,5 juta dan dia merasa menyesal katanya ya. Kenapa gua nggak banyak gitu untuk menaruh aset di Bryce ini. Padahal ini udah banyak banget gitu ya, 1,5 juta dolar gitu, itu banyak banget ya. Tetapi dia masih merasa menyesal ya ketika market sekarang itu sedang bullish-bullishnya nih kepada si Bryce Coin ini. Ya itulah ya, jadi yang namanya manusia itu untuk dari segi ya banyak lah bermacam-macam dari segi karakternya maksud gue ya, itu banyak lah pokoknya. Dan di sini juga ya dari Bitgert Chain nih kita translate dulu nih ya. Bryce nih ya di 155. Sekarang di depan Sepmoon katanya. Sepmoon di 158 oleh market cap pada cryptorank.io. Nah, di sini ada sebuah update dan juga nih bahwa sekarang itu si Bryce Coin atau si Bitgert sudah meningkat ya dari segi market capnya di cryptorank.io nih kita cek. Nah, di sini dia sekarang sudah berada di peringkat 155. Dan si Sepmoon dia di bawahnya si Bryce ya di peringkat 158. Jadi beda 3 peringkat nih. Wow. Padahal sebelumnya itu si Bitgert ya dari updateannya si Bitgert Bryce itu ya yang pada pengajuan ke market cap gitu, coin market cap untuk diverifikasi dalam peringkatnya dia berada di posisi 172 dan sekarang dia sudah di 155. Wow, mantap nih ya. Nah, jadi ya itu terserah kalian lah ya. Kalau gue kenapa gue bilang gue sangat yakin dengan si Bryce Coin. Ada juga yang bilang ke gue katanya, wah lo salesnya gitu, lo di endorse. Lah gue di endorse gitu. Orang juga mau endorse gue, lihat-lihat gitu ya, subscribe gue berapa gitu kan. Orang juga nggak mau buang duit cuma-cuma. Jadi gue di sini itu gue tidak ada yang endorse. Gue bukan sales juga ya. Ini gue sama lah seperti kalian. Gue hanya sekelas retail gitu ya, kaum recehan ya.
Jadi gue tidak ada endorse-endorsan, tidak ada sales-salesan gitu. Oke, dan sekarang kita cek ke sebuah coin market cap ya. Kita cari tahu nih di sana. Ini di coin market cap ya, gua buka di coin market cap, kenaikannya dia sekarang di 44,51% ya dari time frame 24 jam. Nah, wih. Nih kalian bisa melihat ya. Dari beberapa banyak candle warna hijau nih yang terlihat di layar. Ini yang pertama nih ya, yang paling di sebelah sini nih ya. Itu merah. Cuman kehitung merahnya 1 2 3. Cuman ada 4 candle yang berwarna merah. Selebihnya itu hijau. Wow. Mantap banget nih ya. Ini dari time frame 24 jamnya. Kita cek selama seminggu dia sudah mengantongi berapa persen. Oke. Nah, ternyata si Brycecoin ini dalam seminggu ya. Seminggu ke belakang sampai terhitung dari hari ini di tanggal 19 April 2022 dia sudah mengantongin hampir 35% ya. Wow. Amazing ini ya, luar biasa nih pokoknya. Kita cek dalam time frame satu bulannya nih. Nah, dia selama 1 bulan artinya masih kelihatan sideways lah ya, karena memang tidak naik tidak turun, naik pun cuma 0,20 ya. Jadi ya masih sideways lah ya kalau melihat dari pergerakan selama 1 bulan gitu. Dan kita cek dari 3 bulannya. Nah, dia 3 bulannya itu 174 ya. 174,79%. Wow. Nah, jadi si Brycecoin ini ketika kita melihat dari 24 jamnya, 7 harinya, 30 harinya, 90 harinya itu hijau terus ya. Jadi hijau terus gitu, tidak ada merah-merahnya. Wow, nah disinilah kalian harus bisa menentukan apakah si Brycecoin ini layak di holder, layak dibeli, layak disimpan, layak diinvestasikan, yaitu terserah diri kalian ya. Jadi kalian tetap do your own research ya. Jadi jangan hanya sebatas ya uring-uringan doang lah gitu ya. Jadi nggak usah uring-uringan, kalau nggak yakin nggak perlu gitu. Kalau yakin ya udah lanjutkan. Oke, memang jadi ini aja informasi seputaran Brycecoin di hari ini ya. Mohon maaf kurang dan lebihnya apabila ada salah-salah kata dalam penjelasan ataupun penyampaian. Gue ucapkan ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, memang jadi sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.